Shalom, Bapak Ibu Saudara. Renungan kita singkat kali ini kita beri tema tujuan dari zaman ke zaman. Artinya itu ada di Efesus pasal 3 ayat 11. Kalau dalam terjemahan LAI dikatakan sesuai dengan maksud abadi. Kalau terjemahan ILT itu lebih tepat dikatakan di sini sesuai dengan tujuan dari zaman ke zaman, ya. Istilah Yunani protesis hoaion itu artinya tujuan zaman-zaman. Aion itu zaman, ya, waktu. Ada awalnya, ada akhirnya. Jadi Tuhan menciptakan waktu, ada awalnya, ada akhirnya nanti. Dan Tuhan ciptakan juga matahari bulan untuk ngatur itu waktu itu. Supaya jangan dia berantakan. Ya, pagi, siang, malam diatur, ya. Itulah matahari bulan. Tapi nanti ada saatnya matahari nggak ada lagi, ya, di zaman langit bumi baru. Itu Tuhan sendiri yang menjadi terang di situ. Artinya selesai waktu itu. Jadi ada tujuannya Tuhan menciptakan waktu. Nah, inilah yang kita mau share sebentar, ya. Tujuannya apa sih, ya? Atau barangkali ini sangat kita bilang secara umum tujuan hidup saudara dan saya itu apakah udah sesuai dengan tujuan Tuhan menciptakan waktu-waktu ini, ya? Karena banyak orang Kristen bertujuan, yang penting saya beritakan Injil, saya terhindar dari masalah, apa semua, nanti masuk surga nunjau di sana, nyanyi-nyanyi. Apakah itu sesuai itu dengan tujuan Tuhan menciptakan waktu-waktu ini, ya? Karena habis dari zaman ini, ada lagi zaman yang kita bilang kerajaan 1000 tahun. Kemudian ada lagi zaman yang namanya langit dan bumi baru. Apa sih tujuannya Tuhan bikin zaman-zaman itu? Itu pertanyaan kita sekarang. Supaya apa? Supaya nanti tujuan kita selaras, ya, dengan tujuan Tuhan. Karena kalau nanti kita beda tujuan, Amos pasal 3 bilang, berjalankah dua orang kalau dia nggak setujuan, sepakat, ya, sama, ya. Memang sampai tingkat tertentu orang bisa berjalan, orang Kristen, ya, dengan Tuhan, ya. Misalnya di zaman ini bisa. Kayak misalnya saya beri contoh, saya tinggal di Jakarta. Saya mau ke Surabaya misalnya. Nanti ada teman saya dia mau ke Semarang. Sampai ke Semarang kita bisa sama, ya, karena Jakarta, Semarang, Surabaya itu satu garis itu kalau dilihat di peta itu. Jadi kita bisa jalan bareng sampai ke Semarang. Tapi dari Semarang ke Surabaya udah nggak bisa lagi. Karena tujuan teman saya ini di Semarang, tujuan saya Surabaya. Nah, saya membayangkan orang Kristen di zaman ini, kalau tujuannya beda pun dengan Tuhan, dia masih tetap bisa berjalan dengan Tuhan Yesus. Tapi setelah Tuhan Yesus datang yang biasa disebut kedua kali itu, dan dia mau berjalan lagi, nah tiba-tiba orang Kristennya bedanya dia ingin diangkat dari bumi lah, ingin dia menyanyi di surga nunjau di sana, membiarkan sebagian orang yang katanya nggak terpilih masuk neraka, lempar selama-lamanya. Itu enggak tujuan Tuhan Yesus itu. Mari kita lihat dulu, ya. Tujuan Bapa itu sebenarnya apa? Tujuan dia menciptakan waktu-waktu atau zaman ini, ya. Untuk saat ini kita ke depan aja. Ini zaman kita bilang zaman gereja, zaman pemenang atau zaman kasih karunia, terserah. Nanti setelah itu ada zaman namanya kerajaan 1000 tahun. Kemudian ada zaman lagi namanya langit dan bumi baru. Nah, mari kita baca dulu dari 1 Korintus 15, ya. Ayat yang ke-28. Saya baca ILT dulu, ya. Dan bila mana segala sesuatu telah ditaklukkan kepada dirinya, ini udah hampir selesai nih, ya. Zaman itu, ya, waktu. Bila mana segala sesuatu telah ditaklukkan kepada dirinya, maka sang putra sendiri pun akan ditaklukkan oleh dia yang telah menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Ini Bapa udah melakukan segala sesuatu kepada dirinya. Supaya, ini dia tujuannya nih. Menaklukkan segala sesuatu untuk apa? Supaya Elohim, ya, dapat menjadi semua dalam semua. Artinya Bapa di sorga bisa mengekspresikan dirinya, pribadinya, kasihnya, hikmatnya, karakternya di dalam segala sesuatu dan melalui segala sesuatu yang diciptakannya itu. Nah, yang ditaklukkan yang terakhir itu apa? Di ayat 26 dikatakan di sini, maka kematian sebagai musuh terakhir sedang dilenyapkan. Kalau ayat bilang maut, ya. Ayat 28 ini ayat yang ke-26-nya itu pasal 15 itu dikatakan apabila maut musuh yang terakhir yang dibinasakan ialah maut. Nah, maut ini upah dosa. Roma pasal 6 ayat 23 itu bilang upah dosa maut. Nah, kalau orang Kristen bilang upah dosa neraka kekal, itu dari Agustinus, terus Calvin sampai sekarang mayoritas. Enggak gitu. Alkitab bilang kekal itu dimensi Elohim itu beda. Itu enggak ada mengait dengan waktu.
Waktu itu ada awalnya, ada akhirnya. Itulah zaman Aion, istilah Yunaninya. Saya sudah bikin 4 video mengenai Aion. Jadi jangan hubungkan kekal dengan kekal juga itu selama-lamanya nggak ada habisnya. Bukan. Itu suatu dimensi yang beda dengan kita. Kita belum ngerti dia. Elohim itu berdiam dalam kekekalan dan dia adalah kekal. Dia diam dalam terang yang tak terampi, tak seorang pun bisa melihat dia. Kita belum ngerti. Nanti tunggu dulu habis ini waktu, karena kita ini dimasukkan ke dalam waktu. Dibatasi oleh waktu, ya. Bahasa kita pun dibatasi oleh waktu, tapi ada tujuannya. Nah, tujuannya itu artinya ini sampai nanti semua ditaklukkan, termasuk maut, musuh terakhir. Ya, upah dosa. Jadi dosa nggak ada lagi, bekas-bekas dosa. Dosa manusia nggak ada lagi. Karena Yesus Kristus sudah selesaikan itu di kayu salib. Ya, Yohanes 2 juga bilang bahwa Yesus mati menjadi pendamaian bagi kita, tapi bukan hanya bagi kita, bagi seluruh dunia. Ya, jadi tujuannya apa sih Bapak itu menciptakan zaman-zaman dan kita harus melalui itu? Semua orang harus melalui waktu, tidak ada yang bisa lolos dari situ. Ya, apa tujuannya? Yaitu supaya Bapak menjadi setelah maut ya upah dosa itu ya ditaklukkan, maka Bapak bisa mengekspresikan dirinya di dalam dan semua manusia. Gitu loh kalimat tegasnya. Saudara punya tujuan itu enggak? Nah, kalau saudara tujuannya saya mau melayani aja di sini di zaman ini ya, pokoknya saya senang-senang ya, saya pergi ke surga, menjauh di sana, nyanyi-nyanyi di sana. Saudara nggak sesuai dengan tujuan Tuhan waktu itu. Ya saudara bisa berjalan saat ini, sampai detik ini, sampai zaman ini ya. Tapi nanti di zaman berikut kira Tuhan Yesus datang kedua kali yang bisa disebut gitu. Dia mau menegakkan kerajaan di bumi supaya menaklukkan segala sesuatu. Termasuk maut. Nah kalau udah tujuannya beda, ya udah berhenti perjalanan. Belum bisa, ya mesti disamakan dulu ya tujuannya supaya sama dengan tujuannya Tuhan atau tujuan Bapa di sorga ya. Nah, kesimpulannya terakhir ya, semoga saudara dan saya mendapatkan kasih karunia untuk kita punya tujuan sama dengan Bapa di sorga, dengan Tuhan Yesus, dengan Roh Kudus sama, ya. Sehingga kita bisa berjalan terus, berfellowship terus dengan Bapa di sorga, bisa melayani terus sampai zaman dan selesai, sampai Bapa menjadi semua dalam semua. Kita ini melayani di bumi yang kita injak ini loh ya. Karena rencana Bapa dari kejadian juga bumi taklukkan itu, kuasai semuanya, ya. Segala yang merayap iblis roh jatuh ketaklukan itu, ya. Nah jadi semoga lah ya saudara dan saya mendapat kasih karunia lah ya terus ya untuk bisa berjalan nanti dengan Bapa di sorga sesuai dengan tujuan zaman ke zaman ini yang disingkapkan oleh Alkitab. Semoga ya. Haleluya. Amin.